Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiq wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Selamat datang di acara Mimbar Hasil bersama saya Isa Alkaf, Neja dan juga Anis Mualim di Maju Operator. Alhamdulillahirabbil alamin ikhwan akhwat, berkat dukungan ikhwan akhwat sekalian. Kita sedang berada di studio 2, studio baru Radio Silaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga alhamdulillah di pemakaian perdana studio 2 Radio Silaturahim kita kedatangan tamu yang istimewa juga. Ada Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar Habib? Alhamdulillah. Habib Isa bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nubarik lakum. Kita ucapkan selamat atas studio yang Amin doain. luar biasa nih, indah betul. Doain Habib. Mudah-mudahan makin motivasi untuk semakin semangat dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Minta doanya Habib nih, kita juga harus belajar dari Habib nih, Masya Allah. Kita saling diskusi. Masya Allah, ikhwan kalau lihat YouTube dan juga Instagramnya Habib Ahmad, Masya Allah, ilmu semua. TikTok juga ada Habib ya? Ada. Di TikTok potongan-potongannya. Jadi ketika orang-orang memanfaatkan TikTok untuk hal-hal yang mungkin kurang mendidik, kenapa nggak kita ambil kesempatan untuk mengisi dengan konten-konten yang baik? Dan ternyata alhamdulillah banyak juga yang istilahnya nonton, banyak juga yang follow. Artinya apa? Masih banyak orang-orang di TikTok yang sebenarnya pengen melihat konten-konten yang positif, yang mendidik. Gitu ya? Iya. Harus kita isi ya. Kita isi, kita manfaatkan segala kemudahan yang ada di zaman sekarang ini untuk kita gunakan dalam menyebar kebaikan. Masya Allah. Seperti antum. Setiap hari ada di layar kaca untuk menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Ikhwan akhwat bosan mungkin lihat barangkali. Siapa yang bosan lihat wajah yang penuh cahaya? Masya Allah. Tapi Habib Ahmad ini Masya Allah aktif ya kan akhwat dalam berdakwah baik offline maupun online. Tadi kita sudah ceritakan bahwa mungkin di Instagram, di YouTube Masjid Al-Mahdi ya. Di pribadi juga ada. Di Habib Ahmad Ali. Nama YouTube-nya apa? Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Tuh ikhwan akhwat boleh nanti di-subscribe di situ boleh. Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus, ilmu-ilmunya Masya Allah. Dan juga beliau secara offline juga aktif sebagai ketua NU ya. Wakil ketua NU cabang PCNU Depok. Masya Allah. Dan juga ada majelisnya bagi akhwat yang umurnya masih sesaya atau mungkin ada orang tua juga Bang Bib di situ. Oh, ada. Jadi anak muda, orang tua alhamdulillah pada hadir. Masya Allah. Itu nama majelisnya apa Bib? Sekarang ini Majelis Al-Murtadha. Kebetulan nama itu juga dari setelah kita diskusi sama Ustadz Husain. Ustadz Husain. Awalnya kita pengen kasih nama Darul Murtadha. Kata Ustadz Husain satu kata aja. Al-Murtadha. Akhirnya jadilah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau darul udah banyak. Intinya kan yang penting gimana caranya supaya namanya itu indah dan jadi doa. Kan itu. Ternyata alhamdulillah dapat ACC dari guru kita Ustadz Husain. Dan alhamdulillah jadi barokah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan sebagaimana namanya Al-Murtadha menjadi wasilah hidayah buat banyak orang, menjadi wasilah para pengikut majelisnya, para hadirin, para murid-muridnya dan juga Habib juga. Amin ya Rabb. Amin Allahumma diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bulan Sya'ban nih. Alhamdulillah sudah tanggal 4 mungkin ya. Tanggal 5 atau tanggal 5 tanggal 5 Sya'ban. Kalau di Tahrim besok nih lagi pada kosong Tahrim. Ziarah Nabi Allah. Betul. Kita lihat kok pada video-videonya udah persiapannya luar biasa. Luar biasa Masya Allah. Kayak Id di sana. Waktu antum di sana sempat ya ikut ya? Sempat. Sekali, 2 kali? 3 kali mungkin. Oh 3 kali? 3 kali. Masya Allah. Masya Allah zaman ini. Yang harusnya bisa 4 kali. Cuman yang sekali itu karena corona jadi sempat dihadir dulu. Jadi tahun pertama masih kaget. Masih belum tahu corona apa. Masih nyobain. Takutnya bahaya nih. Subhanallah di Hadramut kayaknya aman-aman aja, tenang aja. Los udah Bib. Iya artinya dengan banyaknya doa para orang-orang soleh.
insya Allah banyak dihindarkan dari segala bentuk bala dan bencana. Benar, Masya Allah. Enggak, 2 kali, afwan. Yang pertama sama Habib Umar sama murid-muridnya, ziarah host. Yang kedua bareng semua. Rame-rame itu ya. Rame, Bib. Ada Gobila ini, terus Gobila ini. Iya, ada Alkaf. Kita dengar. Ada ininya. Antum ikut yang Alkaf apa ikut yang bin Abu Bakar? Ana ikut bin Abu Bakar. Punya kan bin Abu Bakar. Oh iya benar, sahih. Kebetulan kan Abu Umar bin Abu Bakar. Jadi ya udahlah, ikut yang enak aja. Ikut guru aja. Ikut guru. Benar. Ya, Masya Allah, Bib. Taqabbalallah ziaratakum. Amin. Semoga Allah kabulkan ziarahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau refleksi ke situ, Bib, kita ngelihat bagaimana persiapan mereka mempersiapkan diri, membersihkan hati menuju Ramadan. Maka anak pengen gali ilmu dari Habib ini sekarang nih. Kira-kira menuju Ramadan nanti apa yang harus kita persiapkan, Habib? Masya Allah, sebenarnya kita coba untuk sharing ya. Habib. Jadi memang kalau kita lihat para sahabat dulu, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, sebagian menutup toko-toko mereka. Karena apa? Mau persiapan. Jadi segala sesuatu kan perlu persiapan. Sebenarnya mereka sudah melakukan persiapan dari bulan Rajab, tapi begitu Sya'ban maka semakin fokus persiapannya. Mungkin ada satu poin juga yang jarang dibahas, tapi menurut saya penting. Para sahabat itu bayar zakatnya di bulan Sya'ban. Kenapa? Supaya fakir miskin bisa menjalankan ibadah puasa dengan memiliki perbekalan yang cukup atau bahkan bisa lebih, supaya bisa menjalani ibadah puasa dengan baik, bisa makan enak, bisa sehat afiat. Saya rasa banyak mungkin yang belum ngeh gitu ya. Padahal memang itu kayaknya satu hal yang positif, yang baik. Jadi di bulan Sya'ban orang-orang ini, kaum muslimin, mengeluarkan zakatnya, diberikan kepada kaum fakir miskin sehingga mereka bisa ibadah bulan puasa dengan baik. Itu satu. Kedua juga mereka nanti bisa berbagi. Karena berbagi itu di bulan Ramadan ganjarannya kayak Nabi bilang kan, man fattara minkum sha'iman mu'minan fi hadzal syahr. Siapa dari kalian yang bisa kasih makan untuk berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka seperti membebaskan seorang budak. Itu sahabat kan angkat tangan, kaum fakir miskin yang dari kalangan para sahabat. Ya Rasulullah, laisa kulluna yaqdiru ala dzalik. Enggak semua kita mampu ngasih makan. Kita mungkin di rumah aja kurang, tapi kita pengen tuh dapat pahala itu. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyarbatin min ma'. Artinya ambillah kesempatan mendapatkan ganjaran tersebut dan menjauhkan diri kalian dari neraka, walaupun hanya dengan memberi setengah kurma, atau walaupun hanya dengan memberi segelas air. Artinya kalau kita bisa memberikan zakat kepada fakir miskin di bulan Sya'ban, maka orang-orang fakir miskin tersebut, mereka selain bisa memiliki perbekalan yang baik, yang cukup, bisa juga berbagi walaupun dengan segelas air yang biasanya di rumah mereka serba pas-pasan, tapi di bulan Ramadan mereka bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar dari berbagi. Sebenarnya yang Nabi ingin ajarkan bukan, poinnya itu bukan di kormanya, bukan di airnya, bukan di makanannya. Poinnya adalah di perhatian kepada sesama. Keinginan untuk berbagi. Itu poin yang Nabi ingin kejar. Sehingga Nabi memberikan ganjaran yang begitu besar, sehingga kita jadi termotivasi. Ajib. Itu mungkin jarang orang ngeh tuh bahwa para sahabat itu mereka membayar zakatnya di bulan Sya'ban. Kalau yang saya lihat kaum muslimin di sini rata-rata. Dan boleh itu, Bebe? Boleh. Artinya kan intinya setahun setelah dimulai pekerjaan gitu ya. Kalau yang kita lihat di sini rata-rata mereka bayar zakatnya itu di bulan Ramadan. Kalau yang saya lihat nih, boleh juga, bagus juga. Tapi ketika bulan Sya'ban maka kaum fakir miskin akan lebih memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Ajib. Itu yang pertama, Bebe. Jadi siapkan perbekalan diri sendiri. Benar.
Ana pernah dengar salaf-salaf tuh bahkan kerja setahunan pas Ramadan libur. Pas ditanyain kenapa kok Ramadan nggak kerja? Buat apa kerja 11 bulan kalau Ramadan masih kerja tuh kan? Masya Allah. Memang saya pribadi juga begitu, Habib. Kemarin kebetulan kan sebulan ini kita banyak di luar nih. Ke mana? Ya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan artinya karena Isra Mi'raj ini kan, umat Islam udah kangen kayaknya sama majelis-majelis gitu ya, dengan skala yang besar, sehingga di mana-mana mengadakan. Kemudian mereka ada yang bilang begini, Habib nanti Ramadan datang lagi ya. Nah itu saya memilih untuk tidak menerima undangan di bulan suci Ramadan karena mungkin tadi tuh alasannya sama kayak para salaf. Kita pengen khusus di bulan Ramadan ini untuk mengambil waktu betul-betul berkhalwat, mencari kesempatan untuk kita bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu momen yang paling pas yang enggak lain dan enggak bukan ya bulan Ramadan. Nah, jadi sayang banget kalau sampai saya ngalamin tuh. Pernah waktu itu lagi semangat dagang bulan suci Ramadan. Wah, dagang korma lagi kan, paling bagus kan di bulan Ramadan. Bener. Subhanallah, akhirnya bangun tidur yang dipikir langsung kirim korma. Habis buka ngambil korma, tengah malam kita ngelayanin pesanan. Sebulan lewat, ternyata jauh berkurang bacaan Al-Quran kita, tadarus kita. Jadi membaca dan mempelajari, dan jauh berkurang di mana kita menjalankan ibadah tengah malam, itu semua habis waktunya setelah kita lebaran baru, ya Allah kok habis begini aja waktu. Bener, sayang ya. Bener, sayang banget. Padahal kesempatannya itu kan, saya punya nenek itu sampai setiap kali lebaran doain jidah, kan orang kita manggilnya jidah, doain jidah bisa ketemu puasa lagi gitu. Jadi buat orang-orang yang paham itu bulan suci Ramadan sangat berarti. Tuh hati-hati ikhwan akhwat. Bagi ikhwan akhwat udah mau Ramadan nih, jangan tergoda sama sel-sel biasanya. Biasanya malah Ramadan diskonnya gede-gedean. Wah, jadi bikin orang jadi fokusnya jadi berpaling ke sana gitu. Iya. Sayang banget. Padahal kalau orang tahu ma fi Ramadan la tamannau an yakuna Ramadan tulus sana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tahu apa yang ada di Ramadan, pasti mereka berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Masya Allah. Jadi tadi pertama persiapan secara barangkali finansial, perbekalan kepada diri. Terus kalau bisa ya zakatnya dibayar ke orang lain supaya kalau orang bisa, lain juga bisa persiapan. Bisa persiapan, Beb. Yang pertama itu. Yang kedua apa, Beb? Yang kedua, sebelum masuk Ramadan kita kan masih di Sya'ban ya. Sya'ban itu bulan, kalau kata Nabi, Sya'ban syahri, bulanku. Kita harus juga, jadi Sya'ban gak kalah mulia dengan bulan Rajab. Kalau bulan Rajab itu ada al-ayah al-kauniyah dengan Isra wal Mi'raj, ternyata bulan Sya'ban juga ada. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Jadi terjadinya insyiqaqul qamar itu di bulan Sya'ban. Terjadinya nanti kalau ikhwan akhwat semuanya semoga diberikan rezeki yang barakah bisa ziarah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Nanti di sana di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat, di mana di masjid itulah terjadi pergantian posisi kiblat yang awalnya ke Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Dalam kondisi saat itu di mana Nabi belum minta. Nabi lagi ngeliatin wajahnya diarahkan ke arah langit gitu. Seperti ada yang ingin disampaikan. Sehingga belum sempat menyampaikan, Allah mengutus malaikat Jibril membawa firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat wajahmu kau arahkan ke arah langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan gantikan arah kiblat ke arah yang kamu ridho, yang kamu mau, yang kamu pengen, yang kamu senang. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Luar biasa. Kalau Nabi Musa itu kan
Dalam Al-Quran, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera mendatangimu wahai Tuhan supaya engkau ridho. Nabi Muhammad malah falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ada ayat lagi apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi semua para nabi dan semua manusia mengharap ridho Allah. Di sini Allah dalam tanda kutip mencari ridho Nabi. Allah. Iya kan? Kami membuat Nabi ridho, istilahnya gitu. Kami akan berikan wahai Nabi apapun yang kau mau sampai kamu ridho. Jadi makanya kalau kita minta Rabbi balighna bi jahih fi jiwari khairam, selalu minta ini lewat ini. Ya Allah demi Nabi. Ya Allah karena kecintaanmu kepada Nabi. Karena Nabi Allah pengen buat Nabi ridho. Ya. Jadi kalau kita minta dengan berwasilah seperti orang Badui itu. Orang Badui. Orang Badui ziarah Nabi, doanya singkat aja. Ya Allah, di hadapan saya ini adalah pusara suci Nabimu. Ya Allah, kalau engkau ampuni aku, Nabimu senang. Kalau engkau enggak ampuni aku, yang senang iblis. Coba kamu pilih mana? Mau nyenengin Nabi apa iblis? Saya pasti yakin kau akan lebih menginginkan untuk membuat senang Nabimu. Jadi ampunin saya ya. Artinya memang harus pintunya lewat sini. Masya Allah. Membuat Nabi ridho. Allah ingin membuat Nabi ridho. Dan hasya antardo. Nabi tidak ridho sebelum kita umatnya diselamatkan di hari akhir nanti. Dengan tentu menjalankan syarat-syaratnya ya. Kewajiban dijalankan gitu ya. Nabi tahu kita pasti ada sedikit-sedikit kesalahan. Tapi selama sholat 5 waktu kita jalankan, puasa, zakat gitu ya, maka insya Allah akan datang beliau nanti memberikan syafaat kepada kita. Masya Allah. Mungkin ada satu yang penting Habib Isa, Ustadz Isa. Di sini juga ada di bulan Sya'ban ini juga ada satu malam namanya kan Nisfu Sya'ban ya. Kalau nggak salah di riwayat Ibnu Hibban gitu. Ada sebuah hadis, saya agak mungkin takut salah bahasa Arabnya. Saya tali Allahu ila jami'i khalqih fi lailatin nisf min Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Betul. Hadisnya. Antum kan antum tawadhu ini. Antum tawadhu padahal antum lagi fresh-freshnya nih. Kalau saya udah lama udah mungkin sebagian lupa gitu. Bahwasanya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu melihat kepada semua hambanya, lalu Allah memberikan ampunannya kecuali 2. Li musyrikin au musyahin. Orang musyrik yang lebih mengedepankan cintanya kepada selain Allah atau lebih taat kepada selain Allah, itu musyrik namanya. Walaupun bisa jadi syirkul khafi atau bisa juga syirik yang besar gitu. Atau yang kedua yang gak dapat ampunan dari Allah adalah musyahin. Orang-orang yang dalam hatinya ada syahna wal baghdha. Ada kebencian, ada dendam. Jadi maksudnya begini. Nabi seperti ingin mengatakan, kamu mau diampunin kan? Kamu ingin dimaafkan kan? Maafkan juga orang lain. Iya kan? Jangan kamu nanam dendam di hati terus mengharap dimaafkan kesalahanmu. Sebagaimana kamu ingin dimaafkan, maafkan juga orang lain. Nanti kalau kamu udah berhasil memaafkan orang lain, Allah akan menjamin ampunan bagimu. Jadi semuanya itu kita dilatih untuk jadi rahmat, jadi baik sama semua orang. Orang bilang, kan berat Bib. Waduh, dia zalimnya luar biasa. Iya kan? Dia ngatain saya. Nabi kurang apa? Nabi cuma dikatain, dipersekusi, mau dibunuh. Habis segala macam. Ketika Fathu Mekah, orang-orang pada semangat. Al-yawm yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kata Nabi, al-yawm yaumul marhamah. Ini hari cinta kasih. Hari kasih sayang. Nabi taruh dahi beliau ke untanya. Allahu Akbar, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kamu Nabi tanya sama orang-orang kafir Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum?
menurut kalian setelah kalian ancam saya, setelah kalian bunuh keluarga saya, ada Ubaidah di perang Badar, ada Hamzah di perang Uhud, dan perang-perang lainnya, kalian bunuh itu. Setelah kalian mau bunuh saya, caci maki saya, usir saya, menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Orang kafir Quraisy semuanya dengan ketakutan mereka, akhun karim, wa ibnu akhin karim, engkau saudara kami yang baik wahai Muhammad, engkau adalah putra dari seorang pria yang baik, Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Nabi bilang apa? Idhabu, aku akan katakan seperti yang dikatakan akhi Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikum al-yawm, idhabu fa antum mutlaq, kalian terbebaskan. Jadi kalau kita yang mengaku umatnya Nabi, maka harus bisa tiru itu. Untuk menggapai ampunan, kita harus ngampunin orang lain. Seperti bagaimana Nabi, untuk terus mengejar ridho Allah, beliau menunjukkan sifat-sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat beliau. Masya Allah. Jadi ada orang bilang berat, memang berat. Tapi apakah ampunan Allah ini apakah ampunan Allah ini tidak layak untuk kita berkorban demi ampunan tersebut? Betul. Tentu sangat layak. Kita berkorban demi mendapat ampunan dari Allah yang Allah turunkan kepada semua hambanya di malam nisf min syahr Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi gitu ya, jadi kadang-kadang tuh yang menghalangi kita untuk maafin orang lain egoisme kita sendiri, Bi. Egoisme kita. Jadi anggap aja kita maafin orang lain dia buat diri kita sebenarnya, supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, Bi. Betul. Masya Allah. In ahsantum. Kalau kalian berbuat baik dengan cara memaafkan orang lain, pada hakikatnya kalian sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Ketika Sayyidina Ali ditanya, kamu ini orang baik betul, sering berbuat baik kepada orang lain. Kata Sayyidina Ali, aku berbuat baik pada diriku sendiri. Karena firman Allah, kalau aku berbuat baik kepada orang lain, artinya aku berbuat baik pada diri sendiri. Ya Allah, Masya Allah. Di ayat lain juga bahwa memberikan maaf kepada orang lain tuh ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman ya. Ciri-ciri orang beriman adalah memberikan maaf kepada orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Insyaallah. Dan orang yang bisa menahan amarahnya dan memberikan maaf terhadap orang lain. Masya Allah. Jadi menurut Habib tadi, syarat pertama tadi sediakan perbekalan, yang kedua memberikan maaf kepada orang lain. Supaya hati kita bersih dulu, hati bersih. Masuk Ramadan ya. Masuk Ramadan nggak ada benci, nggak ada. Kalau dibilang berat, lagi-lagi berat memang. Siapa yang nggak berat? Orang caci maki kita, orang menghina kita. Tapi kita balikan. Nabi Muhammad manusia paling sempurna aja nggak luput dari caci maki. Apalagi kita yang manusia banyak salah. Benar. Kalau kita bilang tapi salahnya dia berat, kita introspeksi, emang salahmu kok Allah nggak berat apa? Benar juga. Berasa orang lain salahnya berat, salahmu kepada Allah ya berat. Iya benar. Ada kalanya kau tinggalkan yang wajib, kau kerjakan yang haram. Dalam kondisi di mana Allah terus memberikan nikmatnya padamu, maka apakah kesalahan itu nggak berat? Sangat berat. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu ampunan, lakukan hal yang berat, yaitu memaafkan orang lain. Dan ini riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Masya Allah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ada satu sahabat itu katanya dijamin masuk surga. Dibilang orang ahli surga gitu. Diikutin kan sama sahabat lain, Bebe. Nah. Dilihat amalan-amalannya biasa aja kan. Biasa aja. Dia sholat malam, ya saya sholat malam. Sekedarnya gitu. Dia sholat, saya sholat. Kayaknya sama. Kok dia dapat, saya enggak? Ternyata amalannya dia selalu memaafkan orang lain sebelum tidur, dan dia meminta maaf terhadap kesalahannya kepada orang lain. Betul. Artinya nggak ada, ya udahlah, dia terbebas dari hutangnya sama manusia, dan dia membebaskan hutang dia ke
hutang orang lain gitu ya. Masya Allah. Tapi kalau punya utang juga bayar. Kalau utang bayar, kalau utang harus dibayar dong. Dalam hal ini utang memaafkan maksudnya. Masya Allah. Ikhwan akhwat, insya Allah kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat, kembali lagi di Mimbar Hasil bersama saya Salka, masih membersamai Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Masyaallah, Bib. Tadi kita udah bahas ya, Bib, persiapan apa saja yang bisa kita lakukan menuju menuju Ramadan. Tadi sempat persiapan tentang finansial, jangan dilupakan ya. Jangan nanti Ramadan malah kita sibuk dagang. Betul. Malah kita sibuk dagang, malah kita sibuk shopping. Kalau bisa dicukupkan sebelum Ramadan. Betul. Kalau bisa malah kita mencukupkan orang lain dengan mengeluarkan zakat pas Sya'ban tadi. Kemudian persiapan hati juga, ikhwan akhwat. Kalau ada dendam-dendam, kalau ada barangkali silaturahimnya yang masih jauh disambung, kalau ada silaturahimnya yang putus barangkali ya, Bib, disambung lagi. Jangan sampai puasa kita nggak diterima karena masih kita memutuskan silaturahim ke orang lain ya, Bib ya. Betul. Katanya benar begitu, Bib? Orang yang memutus silaturahim amal ibadahnya percuma apa gimana, Bib? Iya, bahkan kalau nggak salah Nabi sempat mengatakan man qata'a fihi rahimah qata'ahu Allahu yawma yalqah wa man wasala fihi yani fi Ramadan rahimah wasalahu Allah awsalahu Allah bi rahmatihi yawma yalqah. Siapa orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah akan putuskan rahmat baginya di hari perjumpaan. Artinya apa? Kalau udah diputus rahmat Allah, udah mau apa lagi? Wa man wasala fihi rahimah. Siapa orang yang menyambung tali silaturahmi di bulan suci Ramadan ini khususnya dan umumnya di semua sepanjang tahun, maka Allah akan menyambung orang ini dengan rahmatnya terus-menerus sampai di hari perjumpaan nanti. Jadi begitu pentingnya kita tadi mungkin ada kaitannya sama yang meninggalkan syahna wal baghdha, bahwa kalaupun dia yang putuskan silaturahmi, kita yang sambung. Jangan dia yang putus terus kita ngambek, kita kecil hati, kita marah, kita emosi, kita egois kalau kata antum tadi. Jangan, kita yang sambung tali silaturahmi. Banyak orang ketika dia salah terus kita tunjukkan kebaikan, dia akan berubah. Kan ayat Al-Quran begitu ya. Iya. Apa gimana? Ayat Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan balasan yang terbaik. Maka dengan balasan yang terbaik tadi, ketika ada permusuhan antaramu dengan orang tersebut, ka'annahu waliyyun hamim, dia akan berubah menjadi teman yang baik. Karena kita merespon keburukan dengan kebaikan. Kebaikannya, Masya Allah. Jadi itu tadi manfaat dua yang harus kita persiapan. Kalau kata satu orang soleh bilang, Rajab Syahruz Zara. Ayo, Rajab Syahruz Zara. Rajab itu bulannya kita bercocok tangan. Betul. Sya'ban Syahruz Sakiliz Zara. Saqi, na'am. Dan Sya'ban bulannya kita
menyiramkan tanaman. Wa Ramadan syahru panen ya, panen ya, bulan panen lah pokoknya bahasa Indonesia. Wa Ramadan bulan panen dari tanaman kita. Ada juga yang mengistilahkan tahalli, tajalli. Tahalli membersihkan. Jadi sebelum kita nanam, harus dibersihkan dulu. Jangan ada hama, jangan ada tumbuhan-tumbuhan yang akan merusak gitu kan. Nah itu dosa-dosa dihilangkan dengan istighfar di bulan Rajab. Sya'ban kita sirami dengan banyak-banyak berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Dan Ramadan adalah syahrut tajalli. Tatajalla fina rahmatullah, maghfiratullah, apalagi al-ijabah lana li du'aina wa ma ila dzalik. Jadi setelah kita bersihkan persiapan ini, kita bersihkan, kita sirami, maka datang bulan Ramadan kita akan menerima hasil dari apa yang kita persiapkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Semua perlu persiapan, termasuk bulan Ramadan. Jangan masuk bulan Ramadan nggak siap apa-apa, lewat nanti. Gitu. Benar. Masya Allah. Kalau kita nggak persiapan, kalau kita nggak punya perbekalan, kalau kita tidak menanam, apa yang mau kita panen? Apa? Mana? Mau tanam? Apa? Mau manen? Apa yang kamu tanam? Iya. Nggak ada. Ya Allah, jangan sampai kita nanti Ramadan malah sibuk dengan sesuatu yang bukan ibadah ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Ketiga apa Beb yang perlu kita persiapan? Kondisi fisik juga ya. Kondisi fisik kita jangan sampai kita jatuh sakit. Tentu kita bisa mengantisipasi itu dengan menjaga kesehatan kita selama di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kita perbaiki imunitas kita, ya kan? Sekarang kan zamannya imun nih. Kita perbaiki imun kita sehingga kita akan bisa melewati bulan Ramadan ini dengan maksimal, ibadah maksimal, puasa. Betul bahwa orang yang sakit bisa mengqadha puasanya. Tapi kayaknya sayang gitu ya. Kayaknya sayang kita lewati kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sangat-sangat sayang. Jadi oleh karena itu sebaiknya kita perbaiki imunitas tubuh kita sehingga kita bisa berpuasa dengan lancar dalam keadaan sehat walafiat. Kayaknya itu juga penting untuk kita. Betul. Karena banyak orang kadang-kadang totalitas di bulan Rajab Sya'ban bekerja dengan maksimal pagi siang sore malam. Tadi tujuannya supaya Ramadan bisa fokus, tapi ternyata karena dia terlalu berlebihan dalam bekerja di bulan Rajab Sya'ban sehingga di bulan Ramadan yang harusnya dia pengen fokus terlepas dari kerjaan tadi, ternyata dia harus mengalami kondisi fisik yang menurun. Nah, ini yang kita harus hindarkan. Jadi al-mu'minul qawi. Semua kita harus jadi al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, yang sehat afiat. Khairun wa habbu ilallah. Wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Masya Allah, lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Jangan sampai kita jadi mukmin yang lemah. Jangan sampai. Dan mulai latihan-latihan barangkali Beb. Latihan kayak antum ini kan sudah fitness rutin nih. Jadi badan jadi lebih istilahnya lebih sporty nih, lebih fitness bagus. Tapi makanan nggak dijaga jadi tapi kan ada pembakaran. Fitness kan pembakaran. Ya penting pembakaran. Kalau makan terus nggak dibarengi dengan olahraga, tidur makan tidur itu yang musibah. Masya Allah. Dalam artian latihan juga latihan puasa Bib. Iya dong. Mulai dari Sya'ban ya Bib. Dan disunahkan juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban Bib. Betul, bahkan dari Rajab ya. Oh, dari Rajab. Dari bulan Rajab, Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Begitu banyak fadilah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Mungkin di antaranya adalah tujuannya untuk melatih supaya kita punya tubuh ini tidak kaget gitu ya. Seminggu 2 kali misalnya Senin Kamis gitu. Udah terlatih, jadi ketika menjalani puasa sebulan
udah sehat afiat. Iya. Kita seminggu 2 kali aja udah luar biasa gitu. Kalau nggak salah ada satu peneliti dari Eropa bilang kalau mau sehat gampang. Tahan makan dan minum dalam sebulan itu sebanyak 8 hari. Supaya tubuhmu ini tidak terlalu banyak bekerja dan ada masa di mana dia akan rilis hormon biasanya. Iya. Dan ternyata Nabi 14 abad yang lalu udah kabarin ada puasa Senin Kamis. Orang baru dengan penelitian ini 8 hari. Nabi sudah gabla dzalik, udah dari dulu udah ngabarin kita. Makanya kalau kita pengen nurut sama Nabi, waduh hidup kita pasti enak. Benar-benar. Sehat afiat. Masya Allah. Iya, kalau menurut penelitian ya, Bib. Jadi kalau kita berpuasa selama kurang lebih 16 jam mungkin. 16 jam itu hormon ada keluar namanya human growth hormone. Jadi hormon untuk kita bertumbuh. Nah, orang-orang fitness biasanya gitu tuh, Bib. Nahan makan. Ada ya? Buat bentuk massa otot. Oh, ada gitu ya? Tapi ya waktu jam makan dia 16 jam itu artinya bisa dari pagi, jam 6 pagi, ketemu jam 6 maghrib, ketemu jam 12 malam. Itu 16 jam tuh. Itu 18, itu 18. Sampai jam 10 malam. Jam 10 atau jam 9 gitu. Tapi biasanya mereka kan malam-malam dari jam 9 sampai jam 9 ketemu makan lagi jam 12. Oh, iya, gitu. Tapi kalau mereka sih ya nutrisi apa protein segala macam terisi. Waktu makan diisi. Tapi itu hikmahnya dalam artian Nabi Muhammad SAW ngajarin kita supaya ya jangan nyiksa tubuh banget lah. Bener, perlu ada masanya di mana dia harus istirahat. Tadi hormon apa? Human growth hormone. Itu. Kita kalau bahasa Inggris kurang lancar. Masya Allah, sama juga. Kalau bahasa Arab kurang lancar. Kalau bahasa Arab itu luar biasa. Masya Allah, doain Habib. Tadi berarti ketiga adalah mempersiapkan fisik kita. Fisik kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Kalau ilmu nih, Bib. Ilmu apa yang perlu kita persiapkan sebelum Ramadan? Kalau yang ada tahu sih paling ilmu tentang fikih puasa atau gimana, Bib? Iya, artinya jangan sampai kan ada tuh hadis ya. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Ada orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa melainkan hanya haus dan lapar. Sayang gitu kita udah berpuasa. Kalau ditanya apakah kita mau menjatuhkan kewajiban? Iya. Kewajibannya sudah kita gugurkan. Tapi fadilahnya dari puasa kita nggak dapat kalau kita nggak memperhatikan anjuran-anjuran yang Nabi sampaikan. Jangan sampai kita mengumpulkan pahala di plastik yang bolong gitu ya. Udah puasa, udah nahan makan, minum, pahalanya yang kita kumpulkan ternyata plastiknya bolong, hilang lagi. Ya Allah, capek doang. Capek. Apa namanya? Ya dengan kita bisa sih nahan makan, bisa nahan minum, tapi nggak bisa nahan riba misalnya, nggak bisa nahan caci orang. Apalagi orang kalau lapar kadang-kadang emosinya meningkat, waduh, moodnya turun. Itu harus dijaga, jangan. Sebagaimana kita menahan lisan kita untuk tidak makan, kita tahan juga, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena bulan suci Ramadan, ya Allah, indah betul. Pahala dilipat gandakan. Anfasukum fihi tasbih. Nafas kalian dihitung sebagai tasbih. Jadi kalau kita sekarang nafas aja. Tapi kalau nanti kita, itu malaikat catat. Ini si fulan barusan tasbih. Allah. Catat lagi. Capek malaikat, istilahnya begitu. Iya. Karena tiap detik kita beramal. Terus apa lagi misalnya wanaumukum fihi ibadah. Tidur kalian dihitung sebagai ibadah oleh Allah. Coba bukan berarti ibadahnya tidur aja gitu ya. Alhamdulillah, saya 2 hari ibadah full. Sholat, baca Al-Quran, tidur. Jangan begitu. Dalam ilmu mantik kan kita belajar apa tuh? Kalau seandainya tidur aja ibadah, apalagi kita ibadah. Famin babil aula. Kalau kita nafas aja tasbih, apalagi kalau kita tasbih beneran. Benar-benar. Iya kan? Misalnya ada lagi waman tala fihi ayatan minal Quran. Siapa orang baca 1 ayat di bulan suci Ramadan,
maka baginya kaman khatamal Quran fi ghairihi minasyuhur. Pahalanya seperti dia mengkhatamkan Al-Quran. Jadi berkah banget nih waktu di bulan Ramadan. Sebulan ini tuh berkah. Dalam 1 detik kita bisa mengumpulkan pahala yang biasa kita kumpulkan dalam berjam-jam di luar bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu sama pahalanya dengan kita mengkhatamkan Al-Quran di bulan selain Ramadan. Ayatan minal Quran. 1 ayat. Wal Quranil Hakim. 2 kali kita khatam. Pahalanya nih. Tapi bukan berarti udah habis baca 2 ayat pura-pura pegal, ditanya kenapa? Capek habis 2 kali khatam. Masya Allah. Dari Al-Fatihah sampai Nas. Yasin wal Quranil Hakim. Bukan begitu. Jadi sayang banget. Ini momen yang ya mungkin kalau nggak salah antum pernah singgung, saya pernah dengar itu, bahwa kenapa Ramadan jadi mulia, karena di bulan inilah diturunkan Al-Quran. Gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Atau lebih spesifik lagi di bulan ini ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena alasannya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena kami turunkan Al-Quran pada malam itu. Ada orang tanya, ya susah dong, gimana taunya malam Lailatul Qadar, kan gak dikasih tahu. Sebenarnya ya gampang aja sih, sepanjang bulan aja ibadah terus. Iya kan? Sepanjang bulan aja sedekah tiap malam. Sepanjang bulan aja kita baca Al-Quran, salat tahajud, salat tarawih dijalankan. Maka pasti ada 1 malam di situ di mana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan, Bib. Benar. Bayangin antum, 1 malam kita ibadah seperti berapa tahun? 80 sekian tahun. Kalau udah kita lewatin 10 malam Lailatul Qadar, berarti ibadah kita sama dengan kita berumur 800 sekian tahun. Bahkan khairun, lebih baik. Bisa di atasnya lagi. Makanya kita jangan kita kecil hati ngelihat umur umat Nabi ini 70 tahun, 60 tahun. Kalah sama umat Nabi Nuh, Nabi Adam. Walaupun umur kita jauh, tapi amal ibadah boleh kita saingan nanti. Walaupun modal kalian lebih banyak dari segi umur, tapi kita diberikan modal, yaitu ada malam-malam yang kalau kita isi dengan ibadah, maka kita bisa jauh mengalahkan amal ibadah mereka yang berumur 1000 tahun bahkan lebih. Karena apa? Karena dari kecintaannya Allah kepada kekasih beliau, junjungan baginda Nabi SAW, sehingga umatnya pun diberi kekhususan. Masya Allah. Jadi mungkin itu kali ya, orang minta doa panjang umur. Jadi mungkin minta dikasih ibadah yang banyak gitu ya, Masya Allah. Jadi umur kan juga modal ya. Umur kan juga modal, benar. Jadi dengan umurnya sedikit, amal ibadahnya banyak yang dilakukan. Habib tadi menarik tuh, Habib bilang berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Apa saja, Bib, orang yang membatalkan pahala puasa? Apa ciri-ciri orang itu, Bib? Iya, artinya supaya kita nggak masuk ke situ. Begini, dengan dia berpuasa dia dapat ganjaran yang besar. Bahkan satu-satunya ibadah yang Allah katakan Allah langsung yang akan memberikan ganjarannya. Gitu ya. As-saumu li, puasa itu adalah untukku. Kalau ibadah yang lain sebenarnya peruntukannya adalah untuk kita. Tapi kalau puasa Allah mengatakan itu adalah untuknya. Karena itu ganjaran yang dijanjikan begitu besar. Nah, maksud daripada orang-orang yang gak dapat kecuali hanya lapar dan haus, ganjaran yang begitu besar ini dia hilangkan dengan dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat pada saat dia berpuasa. Orang yang berpuasa yang harusnya dia dapat ganjaran yang begitu besar, kalau dia mengisi hari-harinya dengan maksiat tetap berjalan. Oke, dia tahan makan, dia tahan minum, tapi dia nggak tahan maksiat. Mohon maaf, misalnya dia berjudi, puasa, tapi dia
tetap berjudi, jalankan judi, atau dia dosa-dosa seperti ghibah, namimah, dosa-dosa seperti memfitnah orang lain. Orang fitnah itu berat, Habib. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabun hariq. Dan arti tobat ini ternyata enggak hanya istighfar dan kembali kepada Allah. Dalam bab fitnah ini, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, diberikan oleh Allah kelebihan karena kan kata Nabi, kalau aku cinta kepada seorang hamba, aku menjadi telinganya yang dengan itu dia mendengar. Aku menjadi matanya yang dengan itu dia melihat. Aku menjadi lisannya yang dengan itu dia berbicara. Nah, karena dia dicintai oleh Allah, maka dia bisa mendengar dengan pendengaran yang jauh lebih tajam dari manusia biasanya. Sekali waktu beliau lewat satu tempat kuburan umum umat Islam, terdengar suara orang yang meringih kepedihan, kesakitan. Dia merasakan dia merasakan kepedihan yang luar biasa, sehingga pada saat itu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas bertanya kepada si mayit yang ada di alam barzakhnya. Beliau katakan, apa yang kau rasakan? Aku merasakan kepedihan karena aku memfitnah orang. Kata Habib Abu Bakar, hal i'tadarta minhu, udah minta maaf belum? Udah minta maaf. Hal tubta ilallah, sudah tobat belum? Sudah. Saya sudah istighfar, taubat. Saya udah minta maaf kepada orang yang saya fitnah. Dia udah maafkan, dia maafkan. Terus kenapa? Apa gerangan yang membuat engkau masih tersiksa? Kata orang ini, karena fitnahanku kepada orang tersebut. Dia sudah maafkan saya udah istighfar, saya udah taubat. Tapi fitnahan saya ini terus menyebar dari satu lisan ke lisan yang lain, ke telinga orang lain, ke lisan orang lain, dari lisan ke telinga, lisan ke telinga, sehingga dari fitnah saya ini, orang yang saya fitnah ini tidak ada yang mau berteman dengan dia, tidak ada yang mau bekerja sama dengan dia. Kalau orang itu datang ditolak. Karena saya pernah memfitnah dia adalah orang yang jahat, orang yang curang kalau berusaha, kalau berbisnis, orang yang tukang bohong, orang yang omongan manis doang tapi hatinya buruk, orang yang ini. Sehingga dia dan keluarganya hidup tersiksa. Betul dia sudah minta maaf, tapi saya sudah minta maaf, tapi dampak dari fitnahan saya terus dia alami. Terus anak-anaknya alami. Dan boleh jadi akan terus sampai anak cucunya terkena dampak dari satu ucapan saya yang waktu itu saya hanya ngomong 1 menit. Tapi karena itu saya tersiksa selama-lamanya. Walaupun saya sudah tobat, istighfar, dan minta maaf kepada orang yang saya fitnah. Jadi dari situ kemudian saya punya guru, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas bilang, jaga lisan. Kalau nggak tahu benar apa enggak, lebih baik diem aja. Selamat kalau diem. Kalau nggak tahu benar apa enggak, diem aja. Jangan sampai menjadi penyambung fitnah, karena dosanya besar. Karena dampak yang bisa terjadi kepada orang yang kita fitnah itu bisa terus-terusan. Gitu. Jadi ternyata syarat untuk taubat di ayat tadi adalah selain dia bertobat, beristighfar dan minta maaf, dia harus klarifikasi ke semua orang yang telah mendengar berita tersebut. Zaman sekarang mana bisa? Informasi tersebar begitu cepat. Ya kan? Satu orang kita fitnah, ini orang yang lain yang dengar langsung nyebar. Ngomong di WhatsApp, ngomong di sosial media, ngomong kesebar kemana-mana. Sehingga dampaknya akan terus dialami oleh orang yang kita fitnah. Nah, bulan Ramadan kita, khususnya bulan Ramadan, jaga lisan kita. Jangan pernah berucap yang tidak baik. Nah, tentu di bulan-bulan yang lain juga ya, tapi demi mengagungkan bulan Ramadan, maka harus lebih kita berhati-hati. Harus lebih kita jaga lisan kita. Gunakan untuk kebaikan. Kalau kita udah berhasil memperbaiki diri di bulan Ramadan, maka keluarnya kita dari bulan Ramadan, masuk kita ke hari raya, betul-betul kita dalam kondisi menjadi orang yang fitri, kembali kepada fitrah.
Masya Allah. Mungkin begitu Habib. Insyaallah, jazakumullah khairan jaza. Bib, kadang-kadang kita nih Bib, lisan bisa kejaga, tapi ini nih jempol kayak nah benar, lisan itu adalah simbol aja, artinya kita menyebarkan kabar dengan cara apapun. Benar, ini tangan kita nih, waduh nggak bisa diam, begitu dengar satu berita yang memojokkan orang yang kita benci, langsung kita share. Tuh kan dasar emang. Karena terjadi waktu itu satu kali, kebetulan satu komunitas kita ada sedikit berbeda sudut pandang dengan komunitas yang lain, sehingga kita saling mengkritik, memberikan masukan. Gitu. Tiba-tiba suatu hari komunitas yang saya ada di situ menyebarkan berita hoax, fitnah kelompok yang sebelah. Saya bilang, ini berita nggak benar, jangan kita fitnah orang. Oh dasar kamu, ternyata kamu penyusup selama ini di sini, ternyata kamu gitu. Singkat cerita saya bilang, sampai akhirnya udah min keluarin aja tuh si Arab keluarin. Nggak lama dimasukin lagi karena banyak yang kenal sama saya. Bib, minta maaf banyak. Ini mereka anak baru mungkin. Masuk lagi, saya bilang begini. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kamu kepada satu kelompok membuat kamu berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah. Jangan karena nggak senang dan berita yang disebar itu sesuai dengan hawa nafsumu, maka kamu langsung sebarluaskan padahal nggak benar. Jangan rusak lisan kamu dengan menyebar fitnah. Kritik boleh, kritik ilmiah yang membangun, bukan atas dasar kebencian. Tapi kalau udah fitnah, saya nggak bisa terima dari siapapun itu. Dan saya tentu juga terus berusaha untuk berupaya untuk tidak menyebarkan hal-hal yang sifatnya fitnah atau ujaran yang merugikan orang lain gitu. Jadi sayang kalau kita kotori bulan Ramadan, bahkan boleh jadi bukan hanya nggak dapat apa-apa melainkan haus dan lapar. Jangan-jangan malah lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Udah fokus saja. Qiraatul Quran dan tadarus. Tadarus itu bukan baca Lu udah berapa banyak? Anu udah 5 juz. Anu 4 juz ini. Boleh berlomba-lomba dalam membaca, tapi lihat coba, yang digunakan katanya tadarus, bukan qiraah, bukan baca, tapi tadarus. Artinya ada proses pembelajaran di situ. Selain baca, kita tadarus. Besok Ramadan Habib Isa ketemu sama saya. Habib udah baca berapa juz? Alhamdulillah nih udah juz ketiga udah selesai. Coba dong Habib, gimana sih dalam surat ini, ayat ini tuh gimana? Nanti Habib bisa jelasin. Itu hasil tadarus. Dalam tafsir ini begini. Waktu itu ayat itu turun begini. Jadi kita supaya menjadi umat yang dicintai oleh Nabi, kita harus begini. Itu hasil tadarus. Nah itu yang diharapkan di bulan suci Ramadan. Insyaallah. Jadi taklim kan banyak yang libur, Beb. Taklim libur. Tapi tadarus harus terus. Ajar. Banyak yang bisa kita ajak diskusi gitu kan. Keluarga kita duduk bareng baca buku nggak semuanya bahasa Arab, banyak bahasa Indonesia. Betul. Tafsir paling gampang denger hasil, Bib. Dengar hasil udah. Al-julus susah duduk 1 jam dengerin hasil itu pahalanya udah kayak lebih baik dari menengok seorang 1.000 orang sakit, menjenguk menguburkan 1.000 orang yang meninggal, dan masih banyak lagi. Dengerin hasil. Yang mau baca kitab di rumah banyak kitab Al-Misbah, Ustaz Quraisy. Bahasa Indonesia kan juga ada kan? Betul, ada. Itu tadarus namanya. Baca ayatnya, baca artinya dan baca tafsirnya. Betul. Karena arti aja nggak cukup sebenarnya. Mungkin Habib bisa merasakan itu bahwa ketika kita sudah memahami bahasa Arab, maka arti yang ada di Al-Qur'an ini belum betul-betul mewakilkan ayatnya. Belum betul-betul menerjemahkan apa yang Allah inginkan dalam ayat tersebut. Mungkin begitu. Benar, Masya Allah. Jadi itu karena kalau saya boleh
ambil kesimpulan nih tadi. Pertama, saya ulang-ulang terus biar ikhwan akhwat ingat, biar dilaksanakan. Yang pertama persiapan fisik dulu, fisik ke diri sendiri dan orang-orang sekitar. Jangan lupa bayar zakat kalau bisa bulan ini ikhwan akhwat sebelum nanti datang ke Ramadan. Yang kedua, persiapan hati. Jadi hatinya dibersihkan Bib ya, dari masalah ke diri sendiri maupun masalah ke orang lain. Hatinya benar-benar dibersihkan, karena itu tadi kata Habib syarat mendapatkan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi menjalin silaturahim ya. Betul. Menjalin silaturahim, jangan sampai kita puasanya nggak diterima karena silaturahim kita putus kepada saudara kita. Masya Allah. Yang keempat tadi. Ya, selanjutnya itu tadi apa? Ilmu. Masalah kita persiapan ilmu, persiapan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai puasa kita tidak menghasilkan hal-hal yang sebenarnya bisa dihasilkan dengan menjalankan ibadah puasa itu. Jangan sampai hanya mendatangkan haus dan lapar saja. Betul. Masya Allah. Jangan lupa ya kawan. Oh iya tadi fisik. Ya. Fisik juga. Fisik, jangan lupa. Persiapan fisik. Kalau bisa latihan puasa dari juga, sekarang benar. Ya. Penting biar juga nanti nggak kaget waktu Ramadan lemas, dibilang disalahin Ramadan puasanya karena puasa jadi tidak kurang produktif, padahal karena emang kita aja nggak kebiasa puasa. Betul, Masya Allah. Jazakumullah khairan jazaa sudah berbagi bersama kami. Perdana di studio. Perdana ya, ini luar biasa. Masya Allah. Kita punya kita punya hati juga. Amin. Menjadi bersih. Jadi suci. Amin. Karena ampunan itu kan suci. Amin. Akan turun ke tempat yang suci. Amin. Masya Allah. Dengan kita bertemu orang-orang baik dan mulia seperti antum, kita lagi tazkiyatun nufus, bersihkan diri kita. Amin. Terus Bib mungkin minta doanya Bib supaya berkah ini studio, berkah buat berhasil juga buat ikhwan-ikhwan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik fi hadhihi al-idha'ah. Allahumma barik fiha wa barik من فيها. اللهم بارك في عملها، بارك في المؤسسين، بارك في الأساتذة، بارك في الموظفين، ارزقهم الجهد والرغبة في الدعوة إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا طول العمر في طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقنا زيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته ومصاحبته في الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وارزقنا كمال المتابعة لسيدنا محمد ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan jazaa atas sharingnya, ilmunya dan juga doanya. Mudah-mudahan berkah buat Habib Ahmad. Mudah-mudahan semakin semangat berdakwah. Mudah-mudahan kita sampai dengan Ramadan dan diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Mudah-mudahan ikhwan akhwat juga sehat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf, ada Neja kameramen dan juga Yusuf Subangkit dan Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.